Welcome back to podcast horor yang nggak horor-horor banget sekarang. Lebih ke sadis, tapi tetap sesuai konteks dari judulnya. Dimana kalau bukan di podcast horor favorit kalian dan favorit masyarakat Bantu ya. Dimana kalau bukan di aku takut. Dan teman-teman, kalau kalian sudah mengikuti video aku yang ini, video kita yang ini, berarti kalian sudah layak untuk mengikuti episode kita yang sekarang. Karena kita masih dalam seri pembunuhan-pembunuhan paling kejam yang pernah tercatat dalam sejarah. Jadi, siapkan sabuk pengaman kalian, siapkan popcorn kalian, matikan lampu, tonton ini di malam Jumat, dan juga panggil ibu kalian. Karena kalian akan menjerit ketakutan dan berharap ini tidak terjadi kepada kalian ataupun orang-orang sekitar kalian. Kasus ini akan bicara tentang Ed Gein. Ed Gein yang dikenal sebagai Butcher of Plainfield atau Plainfield Ghoul adalah seorang pembunuh berantai dan juga tukang gali kubur asal Amerika Serikat. Ia lahir pada 27 Agustus tahun 1906 di La Crosse County, Wisconsin, dan dibesarkan di sebuah peternakan di kota Plainfield. Gein tumbuh dalam keluarga yang introvert yang terisolasi, dan ia benar-benar sangat terpengaruh dengan peran ibunya yang sangat dominan, yaitu Augusta Gein. Ibunya, Augusta, melakukan pelecehan seksual sejak Ed Gein masih kecil sampai ia dewasa, dan ibunya pun juga memiliki pandangan yang sangat ekstrim di mana ibunya, Augusta Gein, mengajarkan pada Ed Gein kesalahan bahwa perempuan itu adalah dosa, bahwa perempuan itu adalah objek seksual, dan bahkan mengajarkan hal-hal kejahatan seksual terhadap perempuan sejak Ed Gein masih dini. Dan yang ngajar itu adalah ibunya sendiri, Augusta Gein. Ini benar-benar gimana ya? Mungkin di luar sana di masa-masa sekarang udah zamannya woman support woman, harus sesama perempuan tidak boleh saling menjatuhkan, apalagi mengajarkan anaknya sendiri untuk melakukan kejahatan seksual terhadap perempuan. Benar-benar hal yang tidak masuk akal bagi saya. Walaupun ibunya melakukan pelecehan terhadap Ed Gein, tapi Ed Gein justru benar-benar tergila-gila dengan ibunya, si Augusta Gein ini. Dan Augusta ini orang yang benar-benar sangat kekeluargaan dan juga sangat religius. Bahkan ia sering berkhotbah di gereja-gereja, dan biasanya itu khotbahnya mengenai tentang pelecehan seksual ataupun nafsu-nafsu seks. Tahun 1945, Augusta Gein meninggal dunia dan meninggalkan Ed Gein tinggal sendiri di rumah tuanya itu. Pada tahun 1957, terdapat seorang wanita yang hilang bernama Bernice Worden, dan di tahun itu pula lah kasus Ed Gein dibuka oleh polisi. Polisi menemukan situasi yang benar-benar sangat gila, situasi yang benar-benar sangat di luar nurul, di luar nalar manusia. Karena polisi menemukan bahwa Ed Gein ini bukan hanya seorang pembunuh berantai, namun ia juga merupakan seorang nekrofilia. Ada yang tahu apa itu nekrofilia? Ini nekrofilia. Nekrofilia diambil dari bahasa Yunani, yaitu nekros yang berarti mayat dan filia yang berarti cinta. Jadi nekrofilia adalah jenis penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati berhubungan seks dengan mayat. Ketika polisi sedang memeriksa rumahnya Ed Gein ini, polisi menemukan banyak benda-benda aneh. Ini benar-benar kalian harus denger, dan ini karena ini nyata guys, ini terjadi di dunia nyata dan ini nggak masuk akal banget. Polisi menemukan benda-benda aneh termasuk pakaian dan perlengkapan yang terbuat dari kulit manusia. Bahkan tengkorak manusia pun ada yang dijadikan mangkuk untuk makan, dan berbagai macam aneka tubuh manusia yang diawetkan. Nah guys, jadi aku bakal ceritain gimana kronologi sampai pada akhirnya Bernice Worden ini ditemukan di rumah Ed Gein dan bagaimana kasusnya bisa terbuka. Jadi gini guys, pada pagi hari tanggal 16 November tahun 1957, pemilik toko perkakas Plainfield, yaitu Bernice Worden, menghilang. Seorang warga Plainfield bersaksi bahwa truk perkakas itu telah diusir dari belakang gedung sekitar jam 9.30 pagi. Toko perkakas itu pun akhirnya tutup sepanjang hari, dan itu menimbulkan kecurigaan bagi para warga-warga sekitar. Putranya Bernice Worden, Deputi Sheriff Frank Worden, masuk ke toko pada jam 5 sore.
Dia menemukan mesin kasir toko dalam keadaan yang terbuka dan ada noda darah di lantai. Frank Worden mengatakan pada penyelidik bahwa orang terakhir yang ada di toko itu adalah Ed Gein, dan Ed Gein itu berada di toko sebelum ibunya Bernice Worden itu menghilang. Dan ia pun juga bersaksi bahwa Ed Gein tuh akan balik kok besok karena dia bilang besok pengen beli 1 galon anti beku. Pada malam hari yang sama, Gein ditangkap di sebuah toko kelontong West Plainfield dan mereka pun menggeledah pertanian Gein. Seorang deputi sheriff Waukesha County menemukan potongan tubuh dari si Bernice Worden yang telah dipenggal di sebuah gudang di lahan pertanian milik Gein. Dan tubuhnya itu digantung terbalik dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Dan pembunuhannya itu, Bernice Worden ditembak dengan senapan kaliber 22 dan dimutilasi setelah ia meninggal. Sampai akhirnya rumahnya digeledah, pihak berwajib menemukan potongan tulang dan bagian tubuh manusia yang masih utuh. Keranjang sampah yang terbuat dari kulit manusia, dan ada kulit manusia yang dipakai untuk menutupi sofa ataupun kursi. Jadi untuk kayak semacam kulit sofanya itu pakai kulit manusia. Dan ada tengkorak manusia di tiang-tiang ranjang. Beberapa ada tengkorak yang bekas digergaji, dipotong gergaji, diunik-unik, diukir-ukir segala macam. Dan ada juga mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia. Nih gila banget sih guys. Ada korset yang terbuat dari tubuh wanita yang dikuliti dari bahu sampai pinggang, dijadiin korset. Terus juga ada legging yang terbuat dari kulit kaki manusia. Dan ada juga masker wajah yang dikuliti dari korbannya, yaitu Mary Hogan, di dalam kantong kertas gitu ya. Dan bahkan Mary Hogan ini juga tengkoraknya ada dalam sebuah kotak. Bener-bener nih gila banget ya, parah. Dan balik ke Bernice Worden ini kepalanya itu masih utuh di dalam kantong plastik biasa gitu ya. Dan jantungnya Bernice Worden itu dipisahin juga dan disimpan di kantong plastik. Terdapat 9 vulva dalam kotak sepatu, pakaian seorang gadis muda, dan vulva 2 orang wanita yang diperkirakan berusia sekitar 15 tahun. Dan ini juga ada ikat pinggang yang terbuat dari puting payudara perempuan, ada 4 hidung, sepasang bibir pada tali penarik gorden jendela, penutup lampu terbuat dari kulit wajah manusia, dan kuku-kuku jari tangan wanita. Dan kasus Ed Gein ini tetap menjadi kasus yang paling mengerikan, kasus yang benar-benar sangat tidak masuk akal, kok bisa orang kayak gini gitu ya. Dan paling mengerikan juga dalam sejarah Amerika Serikat. Damn, ini kisah nyata loh guys, ini terjadi di dunia nyata beneran loh. Dan gila sih, ini bener-bener mungkin akhirnya kisah ini menjadi kisah paling mengerikan, dan gue akuin nih serem banget sih. Di Indonesia kayaknya belum pernah ada kasus semengerikan ini, mutilasi sebrutal ini, sesakit jiwa ini. Ini nggak masuk akal banget sih, bener-bener really scary guys. Ini bener-bener menakutkan banget. Dan akhirnya si Ed Gein ini tidak dijatuhkan hukuman karena ia dianggap sebagai orang yang mengalami penyimpangan mental, mengalami penyakit mental, sehingga ia dinyatakan gila dan tidak dinyatakan bersalah. Dan ya akhirnya kasus Ed Gein ini dijadikan banyak inspirasi ya bagi para sinefil, sutradara, produser film, penulis buku. Salah satunya adalah film Psycho, film Saw, film apa lagi ya? Ya banyak lah film-film brutal ya. Silence of the Lambs juga terinspirasi dari kisah Ed Gein ini guys. Jadi ini mungkin bisa disebut main inspiration of all those sick cinephile, sick film, sick novel. Semoga kasus ini tidak terjadi di Indonesia, tidak terjadi lagi di dunia, karena ini benar-benar nggak kebayang sih segila apa gitu ya. Apa perasaan polisi, FBI yang sedang menyelidiki ke rumahnya tuh perasaannya kayak gimana ya ketika melihat rumahnya ada kepinggang terbuat dari puting payudara, ada bibir yang dijadiin tali korden, ada mangkok dari tengkorak, ada korset dari kulit orang, ada muka orang. Nggak kebayang, serem banget. Ini benar-benar aku harus panggil mama aku. Ma, aku takut, aku mau udahan. Bye-bye.